Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Assalamualaikum sahabat Sabah. Telah beredar luas seorang dedengkot Salafi Wahabi Firanda menyebarkan fitnah keji dengan ungkapan-ungkapan buruk dan kontroversial. Bahkan ungkapannya tersebut dinilai melecehkan seorang wali Allah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam Indonesia atas jasanya menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Dalam video yang menayangkan kegiatan suatu pengajian, Ustadz Salafi Wahabi Firanda mengungkapkan dengan ekspresi mencibir bahwa dirinya tidak percaya atas kewalian Sunan Kalijaga di depan jamaah. Ternyata tidak sampai di situ, Firanda pun menjustifikasi pola dan cara-cara yang ditempuh Sunan Kalijaga salah. Firanda dengan lantang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah wali setan. Padahal, sebagaimana diketahui, mayoritas umat Islam utamanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia meyakini keberadaan Sunan Kalijaga adalah salah satu dari wali 9 yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan ramah dan santun. Hal itu telah dibuktikan oleh sejarah dan peninggalan-peninggalan beliau yang masih eksis sampai saat ini, utamanya di kalangan masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali atau wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa secara pesat, bahkan meluas hingga ke penjuru Nusantara. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi sebagai putra dari seorang bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta, dengan nama asli Raden Sahid. Namun seiring perjalanan hidup, banyak masyarakat dari daerah yang berbeda mengenal Sunan Kalijaga dengan julukan-julukan tertentu. Beberapa di antaranya Syekh Melaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Kumendung, Ki Dalang Bengkok, dan Ki Unehan. Pada usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi jagoan ilmu silat. Raden Sahid muda suka bertarung dan merampok untuk dibagikan kepada rakyat jelata. Karena itulah Raden Sahid diusir oleh keluarganya sehingga melanjutkan bertempat tinggal di hutan Jatisari dan masih merampok kalangan ningrat yang melewati jalur tersebut untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Suatu ketika, Raden Sahid bertemu dengan Sunan Bonang dan merampas tongkatnya yang berdaun emas. Sunan Bonang justru terharu sambil menasehati Raden Sahid yang masih muda tentang tindakannya yang berniat suci tetapi dilakukan dengan cara yang kotor. Bagai wudhu menggunakan air kencing, kata Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Singkat cerita, sebelum meninggalkan Raden Sahid, dengan sedikit rasa iba, Sunan Bonang mengubah buah kolang-kaling yang masih di pohonnya menjadi emas. Seketika itu juga Raden Sahid mengikuti sosok yang baru dijumpainya tersebut dengan niat ingin berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga akhirnya mempelajari banyak ilmu dari Sunan Bonang, seperti kesenian, kebudayaan masyarakat lokal, yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan ilmu falak, serta ilmu pembacaan cuaca dan ilmu-ilmu ruhaniyah dalam ajaran Islam sampai akhirnya diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Setelah mendapatkan gelar Sunan Kalijaga, beliau disarankan oleh Sunan Bonang agar pergi haji, mengunjungi Ka'bah di Makkah. Namun pada perjalanannya, saat tiba di wilayah Malaka, beliau bertemu dengan guru-guru lainnya yakni Maulana Maghribi dan Nabi Khidir.
Kemudian Sunan Kalijaga disarankan untuk kembali ke Jawa dan berdakwah di sana. Sebaiknya engkau ajarkan ilmumu kepada masyarakat di tanah Jawa. Begitu nasihat dari guru barunya. Sunan Kalijaga menuruti kembali ke Jawa dan memutuskan untuk mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk sekitar, termasuk Indramayu dan Pamanukan. Jadi sangat jelas apa yang disampaikan pentolan Ustadz Salafi Wahabi Firanda tersebut merupakan fitnah yang sangat keji dan merupakan pelecehan terhadap Sunan Kalijogo. Sebab dalam sejarahnya Sunan Kalijogo yang bernama Raden Sahid, selain berguru berbagai macam ilmu, utamanya ilmu keislaman kepada Sunan Bonang, ia juga belajar pada banyak guru seperti Syekh Al-Mauribi. Sehingga kesimpulannya, kewalian dan karomah Sunan Kalijogo tidak semata dan serta-mata seperti yang disampaikan sang pentolan Salafi tersebut.